Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syarifalul Mufida dengan NIM H05225525. Saya dari program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas dari dosen Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Nah, langsung saja simak videonya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang organisasi pendidikan dan visi atau budaya organisasi pendidikan. Adapun pengertian dari organisasi pendidikan ini yaitu bahwa organisasi lembaga pendidikan merupakan proses pembagian tugas dan koordinasi kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara formal. Nah, organisasi yang baik mendukung peningkatan kualitas pendidikan, menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan nilai-nilai tanggung jawab, cinta tanah air, dan akhlak mulia. Nah, di sini terdapat elemen-elemen organisasi pendidikan. Yang pertama itu siswa. Siswa ini merupakan subjek pembelajaran yang termasuk juga seperti mahasiswa, peserta khusus, dan lain-lain. Yang kedua itu guru. Guru ini sebagai pengajar yang berperan sebagai guru, dosen, atau bisa disebut dengan penyaji materi. Yang ketiga itu kurikulum. Kurikulum yaitu materi yang diajarkan yang mencerminkan kualitas lulusan lembaga. Yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir itu pengelola, yaitu orang-orang yang mengelola dan mengorganisasikan lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, jenis organisasi pendidikan. Nah, jenis organisasi pendidikan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal itu seperti apa? Yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian kewajiban dan tanggung jawab. Terdapat tingkatan hierarki kekuasaan dan jalur komunikasi formal. Contohnya seperti lembaga pendidikan, seperti SD, SMP, SMU, dan lain-lain. Nah, selanjutnya organisasi informal. Seperti apa itu organisasi informal? Seperti terbentuk dari hubungan tidak resmi antara individu dalam organisasi formal, tidak bertanggung jawab pada kontrol manajemen formal, dan muncul karena interaksi sosial yang kuat, menghasilkan struktur yang tidak beraturan. Selanjutnya, hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu urgensi kepemimpinan bagi lembaga pendidikan. Nah, seperti apa? Yaitu pemimpin lembaga pendidikan harus mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kepemimpinan yang efektif berfokus pada pemberdayaan guru dan kolaborasi. Nah, kualitas kepemimpinan diukur dari kemampuan pemimpin sebagai pendidik, manajer, administrator, dan supervisor. Yang terakhir itu keberhasilan lembaga pendidikan tergantung pada kemampuan pemimpin dalam memaksimalkan sumber daya. Nah, hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan yang kedua itu kepemimpinan visioner, yaitu seperti pemimpin visioner memiliki visi yang jelas dan mampu menjadi agen perubahan. Visi adalah kunci keberhasilan sekolah, menjadi panduan dalam pengelolaan sekolah. Dan tentunya kepala sekolah bertindak sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih yang menggerakkan semua warga sekolah untuk mencapai visi bersama. Nah, selanjutnya tinjauan sekitar konsep visi.
Nah, visi merupakan gambaran ideal masa depan yang jelas dan inspiratif yang bisa menggambarkan cita-cita dan harapan untuk masa depan. Nah, fungsinya yaitu untuk memberikan arah, inspirasi, dan motivasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Nah, adapun kriteria visi yang baik, yang pertama itu menggambarkan masa depan yang diinginkan, bukan sekedar fakta saat ini. Nah, memberikan arahan kepada anggota organisasi dan motivasi untuk menghadapi tantangan, menghubungkan kondisi saat ini dengan masa yang akan datang atau masa depan yang diinginkan, harus realistis, sesuai potensi, dan fleksibel terhadap perubahan, serta harus singkat, jelas, dan memotivasi tanpa berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini merupakan sistem nilai, norma, keyakinan, dan asumsi yang dianut secara bersama oleh anggota organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Nah, di sini menurut Robbins 2007, budaya organisasi ini meliputi nilai-nilai dominan, yaitu seperti keyakinan yang didukung oleh anggota organisasi. Yang kedua itu falsafah organisasi, yaitu panduan untuk kebijakan dan perilaku anggota. Nah, yang ketiga asumsi dasar, yaitu keyakinan yang mendasar dipegang bersama oleh organisasi. Nah, di sini juga diterangkan menurut Michelle Armstrong 2009 mendefinisikan bahwa budaya organisasi itu sebagai prinsip yang memandu perilaku individu dalam organisasi dan norma aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sehari-hari anggota organisasi. Nah, yang terakhir, perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan perilaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Nah, pendidikan ekonomi berwawasan budaya ini tentunya bertujuan untuk membentuk pelaku ekonomi yang memahami prinsip ekonomi sambil menghargai nilai budaya lokal yang ada. Nah, dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan ini memastikan keputusan ekonomi yang etis, berimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya, dan serta menghasilkan perilaku ekonomi yang berintegritas dan mampu bersaing global tanpa melupakan nilai-nilai lokal. Nah, itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.